Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,61% ke angka 7098. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Pegas yang saat ini sudah dekat dengan resisten psikologis di angka 2000. Bagaimana potensi saham ini di awal November nanti? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham Pegas yang hari ini naik 3% lebih ke harga 1975. Jadi saham Pegas memang telah beberapa kali kami analisa bulan ini. Karena secara tren Pegas bisa kita lihat masih bagus trennya walaupun sempat turun di bawah garis EMA 50. Setelah turun di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat Pegas kembali meretest dan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 1810. Dan hari ini Pegas naik mendekati resisten psikologisnya di harga 2000. Resisten ini memang resisten kuat karena beberapa kali Pegas mencoba untuk menyentuh harga 2000, belum sempat menyentuh Pegas sudah mulai bergerak turun kembali. Tapi secara tren jangka menengah bisa kita lihat Pegas trennya saat ini masih bergerak tren. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing jika kita perhatikan masih terus masuk akumulasi saham Pegas. Dan jika kita perhatikan bulan Oktober ini asing terus masuk akumulasi saham Pegas. Karena itu kami selalu menyarankan untuk pantau terus pergerakan saham Pegas dan masih sangat layak untuk di hold karena salah satunya asing masih terus masuk akumulasi. Jadi secara tren masih bagus dan terlihat terus masih ada akumulasi sehingga masih ada potensi saya lihat Pegas untuk naik mengetes harga 2000 minggu ini. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, apabila ternyata Pegas masih gagal break harga 2000, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Untuk trailing stopnya menurut saya di harga 1850. Selama Pegas masih kuat berada di atas harga 1850 atau teman-teman mau jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya menurut saya juga masih oke. Atau teman-teman mau swing trade apabila ternyata Pegas mencoba break harga 2000 masih gagal break dan mulai bergerak turun, take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support 1850 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Tapi Pegas menurut saya selama masih terus ada akumulasi dan secara tren masih oke seperti ini, masih ada potensi untuk break harga 2000 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 2200. Tapi ini untuk tren jangka menengah. Jadi sepertinya masih akan sulit untuk dicapai Pegas dalam 1 minggu ke depan. Tapi apabila berhasil break harga 2000, harga 2000 akan berubah menjadi support kuat Pegas dan sehingga ada potensi kedepannya untuk melanjutkan kenaikan. Jadi Pegas saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya ESA yang beberapa kali juga kami analisa pada saat berada di sekitar garis EMA 150. Yang saat ini bisa kita lihat di sekitar harga 960. Jadi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break. Tapi pada saat turun mengetes garis EMA 150 ESA masih bisa bertahan. Dan hari ini ESA naik 9% lebih ke harga 1065. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila ESA terkonfirmasi besok break garis EMA 50 yang saat ini harga 1020, ESA berpotensi naik menuju target terdekat di harga 1100 sampai target berikutnya di 1200. Dan garis EMA jadi terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Bisa kita perhatikan di sini kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Asing juga sama jika kita perhatikan 3 hari terakhir masih masuk akumulasi dan beberapa minggu terakhir jika kita lihat asing juga masih terus akumulasi saham ESA. Jadi walaupun ESA dalam beberapa minggu terakhir ini sideways tapi terlihat asing terus akumulasi di harga bawah. Jadi menarik juga dipantau saham ESA apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1015 sampai 1020 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek untuk take profit di 1100 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan target jangka menengah atau target lebih jauh di 1200. Selanjutnya ABMM hari ini
turun ARB ke harga 3.950. Dan bisa kita lihat sebelumnya saham ABMM trennya sangat uptrend. Setelah berhasil break garis EMA 50, bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 selalu bertahan di atas garis EMA 50 dan terus bergerak naik. Tapi mencoba untuk break harga 4.800, saham ABMM gagal break. Satu mulai melemah, side in sideway, dan penurunan hari ini membuat saham ABMM turun di bawah support di harga 4.000. Tapi ingat, support ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support di EMA 50 yang saat di harga 3.860. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan tajam hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir memang sudah keluar dari saham ABMM. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini dekat dengan garis EMA 50, menurut saya saham ini layak masuk ke watchlist untuk trading jangka pendek. Apalagi 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam. Jadi kita bisa pantau, tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila terlihat ABMM turun mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound kembali, bisa coba entry atau hold saja selama garis EMA 50 tidak dilewati. Dengan target jangka pendek di harga 4.000 sampai 4.200. Selanjutnya, TINS bisa kita lihat beberapa minggu terakhir ini trennya masih bergerak sideways. Dan hari ini ditutup bertahan di harga 1.355. Bisa kita perhatikan support quote saat ini di harga 1.300 dan resisten saat ini di sekitar harga 1.400 atau dekat dengan garis EMA 50. Jadi untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Sempat rebound dari harga 1.300 tapi mencoba untuk break garis EMA 50 150 masih gagal break dan kembali bergerak turun. Tapi support di 1.300 bisa kita lihat merupakan support kuat untuk saham TINS saat ini. Karena pada awal tahun 2022, TINS sempat turun mengetes harga 1.300, berhasil rebound, dan setelah berhasil break garis EMA 50 150 bisa kita lihat TINS mulai bergerak uptrend kembali. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.300. Jadi bisa coba spekulatif buy di sekitar support kuat ini dan hold selama support 1.300 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade itu di sekitar harga 1.400. Dan jika kita perhatikan, pada perdagangan hari ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga sama masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TINS masih ada potensi untuk sideways dan bergerak di range harga 1.300 sampai 1.400. Jadi apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu, bisa tunggu di sekitar harga 1.300 atau buy on breakout apabila terlihat berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, maka secara trend TINS akan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.495 atau kita bisa bulatkan ke 1.500 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Tapi ingat, secara trend TINS saat ini masih belum bagus. Jadi apabila kita entry pun kita harus sangat disiplin. Apabila ternyata analisa kita tidak sesuai dan TINS turun bawah harga 1.300, pertimbangkan untuk cut loss.